Kami ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada hari ini di mana Engkau memperkenankan kami boleh beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini. Mari Engkau berkati kami semua agar ibadah kami hari ini berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan berduduk. Mazmur pujian kita pada hari ini dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak cucu Yakub, orang-orang pilihannya. Mari kita sambut firman Tuhan. Mari kita angkat pujian baginya dari KPPK nomor 183. Aku milikmu, oh Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, untuk mempersiapkan diri kita datang di hadapan Allah yang kudus dan suci, dan dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudara, kebenaran ini mengingatkan kita bahwa di antara kita tidak ada yang benar. Kita pun dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Mari datang di hadapan Allah yang kudus dan suci itu, memohon kita diampuni atas segala dosa kita. Mari kita berdoa.
Betapa kami mengucap syukur ya Tuhan ketika mendengarkan firman-Mu pada hari ini, yang kembali menyadarkan kami bahwa kami ini adalah orang yang tidak benar. Tidak ada seorang pun yang benar di antara kami. Kalau kemudian kami datang di hadapan-Mu dan menaikkan ucapan syukur, kami memanggil Engkau Yesus Kristus Allah kami, adalah kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami orang berdosa, di pikiran kami, di hati kami banyak tersimpan hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan maksud-Mu. Di perilaku kami bahkan tidak mencerminkan Kristus hadir dalam kehidupan kami. Maka kami memohon kiranya Tuhan yang mengampuni dan menguduskan, menyucikan dan memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengampunan yang kami nikmati, kami rasakan di dalam Yesus Kristus Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat janji pengampunan terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, baiklah kita orang-orang yang tidak akan dipisahkan dari kasih Allah, terus berkomitmen untuk mengatakan bahwa mengikut Yesus adalah keputusan di dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus keputusan. Yang telah dibacakan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat, dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita memuji Dia. Kau telah buktikan cintamu padaku.
Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ketika kami mendengarkan firman pada hari ini. Dan kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu kami pahami, firman-Mu kami lakukan di dalam kehidupan kami hari-hari. Kami bersyukur dan kami serahkan seluruh hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Yunus, lanjutan dari apa yang telah kita baca pada minggu yang lalu. Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan kepada kita. Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur aku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, tema kita pada hari ini adalah anugerah yang tidak dapat ditolak. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Saudara, pada minggu yang lalu kita melihat tentang kisah sebelumnya di dalam pasal yang pertama, dan kemudian di minggu yang lalu itu kita dibawa dalam sebuah kebenaran yang sangat serius, saudara, bahwa ada kalanya Tuhan mendatangkan hal yang tampak brutal, tampak tragis dalam kehidupan kita. Barangkali peristiwa itu pun terjadi secara sekonyong-konyong dia, tiba-tiba rasanya, dan tujuannya, saudara, untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa sebetulnya kita membutuhkan kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia Allah merupakan fondasi yang kokoh dalam kehidupan seorang percaya. Tanpa kasih karunia Allah, maka seseorang itu tidak akan mampu menjalani dan menghidupi hari-hari yang Tuhan izinkan di dalam hidupnya. Namun, saudara, sebagian orang kemudian berpikir bahwa kasih karunia Allah ini sifatnya itu bisa diterima, bisa ditolak. Kasih karunia Allah bergerak dalam kehidupan seseorang itu, rasanya itu atas keinginannya sendiri. Mau gak menggerakkan kasih karunia itu atau tidak? Saudara, bahkan seringkali orang menggambarkan bahwa keefektifan anugerah Tuhan di dalam kehidupan seseorang itu diumpamakan seperti orang yang sedang sakit. Ketika diberikan obat kepadanya, maka ia punya kewenangan, ia punya kekuatan untuk menolak atau meminum daripada obat itu. Saudara, pemikiran atau asumsi, pendapat yang seperti ini sebetulnya menyadarkan kita akan dua kebenaran yang saya pikir harus kita hati-hati untuk memikirkannya. Bahwa pertama, di balik pemikiran bahwa anugerah Allah bisa ditolak dan bisa diterima, menunjukkan bahwa anugerah Tuhan itu tidak terlalu penting dalam kehidupan manusia. Hal yang kedua, saudara, mengingatkan kita akan natur manusia. Ketika kemudian anugerah Allah itu bisa diterima oleh manusia atau bisa ditolak, itu menempatkan manusia pada posisi yang baik-baik saja.
Saudara, dua pemikiran ini, apakah kemudian sesuai dengan pengajaran Alkitab? Saudara, saya ingin mengajak kita untuk menjawab pertanyaan itu dari kisah Yunus yang sebetulnya, saudara, ingin nanti menunjukkan bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Saudara, pasal yang kedua memang jelas memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pasal yang pertama, khususnya ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dikatakan begini, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, istilah penentuan itu sebetulnya bisa juga dikatakan, bisa diartikan sebagai persiapan. Nah, jadi di sini keunikan daripada bagian itu, saudara. Ayat yang ke-17 itu adalah akhir dari penghukuman terhadap Yunus. Tetapi ayat yang ke-17 itu juga merupakan jembatan untuk melihat dan menuntun kita kemudian bagaimana Yunus mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, menarik sekali kemudian untuk kita perhatikan bahwa istilah penentuan Tuhan itu sebetulnya kata yang sangat kuat, kata yang sangat sentral di dalam kitab Yunus ini. Lalu kemudian nanti kata ini, saudara, ingin mengontraskan sebetulnya bahwa Yunus adalah seorang yang keras hati, tetapi menerima, direngkuh, ditaklukkan oleh anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekilas mengingatkan kita, saudara, siapa itu Yunus? Kita tahu betul dia pada pasal yang pertama, dia adalah orang yang keras kepala. Bahkan ketika ia kemudian mengambil sikap, mengambil keputusan, menjauhkan diri daripada hadapan Allah itu, saudara, dia bukan sedang mabuk anggur. Sekali lagi mengingatkan ayat yang ketiga itu dari pasal 1, tetapi Yunus bersiap. Dia telah menyiapkan diri untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Saudara, kekerasan hati Yunus bisa kita katakan sebetulnya Yunus adalah orang yang tidak sehat secara emosi dan juga tidak sehat secara kerohanian. Saudara, sekali lagi bahwa Yunus di dalam pasal 1 itu jelas sekali kepada kita bagaimana ketidaksehatan emosi dan ketidaksiapnya kerohaniannya. Di dalam pasal yang pertama, saudara, sekali lagi firman Tuhan itu datang kepada Yunus, dan firman Tuhan itu datangnya langsung kepada Yunus. Yunus bukan orang ketiga daripada mendengarkan firman Tuhan itu. Yunus mendengarkan langsung perintah daripada Tuhan, berangkatlah, pergilah ke Niniwe, sampaikan kepada mereka bahwa kejahatan mereka itu sudah sampai kepadamu. Saudara, perintah Tuhan kepada Yunus tidak kabur, tidak bias, tidak samar. Oleh karena apa? Yunus mendengarkan perintah itu secara langsung daripada Allah. Namun apa yang dilakukan oleh Yunus? Sekali lagi, saudara, Yunus itu menganggap perintah Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara, membandingkan kehidupan Yunus dengan nabi-nabi Allah, nabi-nabi Tuhan di dalam perjanjian lama, sangat jauh berbeda. Saudara, kalau kita membaca beberapa nabi besar, ambil contoh saudara Yesaya. Ketika Yesaya menerima panggilan Tuhan itu, ya respon Yesaya apa? Di dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dia berkata begini, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, tidak berhenti sampai di sini. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dengan tegas, dengan lantang, dengan siap, Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Contoh lain, saudara, Hosea
Siapa yang tidak kenal dengan Hosea? Meskipun banyak orang kemudian menganggap kisah Hosea ini sebuah fiktif, sebuah cerita belaka, mana mungkin. Tetapi sejujurnya saudara, kisah Hosea itu adalah kisah yang benar adanya. Firman Tuhan datang kepada Hosea, saudara. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakan anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal dengan membelakangi aku. Hosea pasal 1 ayat yang ketiga. Dengan leluasa dikatakan oleh penulis Hosea itu, saudara, maka ia, Hosea, mengawini Gomer binti Diblai, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Saudara, bukankah Hosea sesungguhnya bisa menolak pula seperti Yunus? Bukankah Hosea juga memungkinkan untuk memilih tidak taat karena memiliki alasan yang sangat kuat, saudara? Dia adalah seorang laki-laki, masakan kemudian diperintahkan untuk mengawini seorang perempuan sundal yang dikenal sundal pada waktu itu. Saudara, adalah alasan yang kuat bagi Hosea kemudian ketika ia berkata, Tuhan, masakan sih aku harus melakukan hal yang sebodoh itu, Tuhan? Jika Tuhan mau memberikan sebuah maksud, menunjukkan sebuah pelajaran kepada bangsa Israel, masakan sih harus dengan cara mengawini seorang perempuan sundal? Tidakkah ada cara yang lain? Tidakkah ada perempuan di negeri Israel itu perempuan yang masih bersih, yang memiliki bibit bobot yang baik, saudara, daripada seorang perempuan sundal bernama Gomer binti Diblai? Tetapi perhatikan, saudara, Hosea tidak memberikan argumentasi seperti Yunus. Hosea adalah seorang yang taat kepada kedaulatan Tuhan. Saudara, ini kan menyenangkan sekali hati Tuhan. Bagaimana dengan Yunus? Saudara, sebuah kekontrasan yang sangat hebat sekali. Yesaya adalah seorang yang sujud sembah kepada Allah, dan dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Hosea juga adalah seorang yang setia kepada Tuhan, yang taat tanpa bersungguh. Tetapi bagaimana dengan Yunus? Sekali lagi, saudara, Yunus itu berkata di bibirnya, aku takut akan Tuhan, seperti yang dia sampaikan di hadapan nahkoda kapal pada waktu itu. Tetapi keputusan di bibir bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan tidak diikuti oleh tindakannya. Justru dia bertindak untuk menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Saudara, Yunus bukan seorang yang memiliki kepekaan yang hebat dengan Tuhan. Ia juga bukan orang yang memiliki ketundukan dan hormat kepada Tuhan. Saudara, justru seringkali kita menemukan bahwa bahkan dalam kisah Yunus itu dia memiliki sifat narsis. Ketika kemudian dia berkata kepada orang-orang, karena akulah kamu ditimpa malapetaka, lemparkan aku dan sebagainya. Saudara, Yunus tidak mengakui kala itu bahwa keadaan itu datangnya daripada Tuhan. Saudara bisa menggambarkannya. Sedemikian kacau, sedemikian tidak cakapnya keadaan Yunus pada waktu itu. Mungkin kita bertanya, lalu apa daya tarik Yunus itu? Tidak adakah anak-anak Tuhan yang lebih taat, yang lebih baik daripada Yunus, yang lebih hormat kepada Tuhan? Kenapa harus Yunus kemudian yang digunakan oleh Allah dipakai dengan begitu hebat di dalam bagian yang kita bisa baca, saudara? Bukankah terlalu mudah bagi Tuhan untuk kemudian menggeser panggilannya kepada Yunus, kepada orang lain? Saudara, menariknya pertanyaan-pertanyaan kita yang seperti ini sebetulnya tidak bisa kita perlakukan dalam kasus Yunus. Ketika kemudian kita bertanya, apa sih daya tarik Allah di dalam diri Yunus? Pertanyaan ini cenderung membesar-besarkan Yunus. Sekaligus juga, saudara, pertanyaan ini menjebak kita untuk mencari tahu, kepo terhadap keadaan Yunus. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi daya tarik Tuhan di dalam dirinya Yunus, barangkali umumnya kita juga akan menggunakan pola yang sama supaya kita dicari oleh Tuhan.
Tetapi sekali lagi saudara, bagian atau pertanyaan itu tidak bisa kita perlakukan kepada Yunus. Kenapa? Di dalam kisah Yunus, di dalam kitab Yunus itu saudara, aktor dan tokoh utama di dalam kisah ini bukan Yunus, melainkan siapa? Semua isi daripada kitab Yunus ini membicarakan tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang beranugerah bagi orang yang Ia kenal. Saudara, hal ini kemudian kita bisa baca atau kita bisa pahami dari istilah tadi, seperti yang saya katakan tadi, istilah atas penentuan Tuhan. Saudara, istilah atas penentuan Tuhan ini begitu menyebar di dalam seluruh kitab Yunus. Di dalam pasal yang pertama tadi, saudara, bahwa sebetulnya firman Tuhan itu datang kepada Yunus. Kehadiran firman kepada Yunus adalah ketetapan Tuhan. Tidak ada satupun yang memberikan usul kepada Tuhan untuk memberikan firman kepada Yunus. Tidak ada satupun yang bisa memberikan pertimbangan kepada Tuhan untuk mengarahkan perintah Tuhan kepada Yunus. Saudara, sekali lagi, ini atas penentuan dan kemahatauan Allah yang mutlak. Firman itu disampaikan kepada Yunus. Di dalam pasal yang pertama ayat yang keempat juga, saudara, ketika kemudian dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Saudara, sekali lagi, angin ribut itu bukan sebuah peristiwa alam biasa, bukan sebuah peristiwa yang sekonyong-konyong tiba, saudara. Tetapi itu adalah keputusan dan ketentuan Allah untuk menghantam kapal yang ditumpangi oleh Yunus itu. Sampai kemudian digambarkan itu hampir hancur. Saudara, ini penting untuk kemudian kita pahami. Oleh karena apa? Di dalam zaman kuno, saudara, kepercayaan kuno itu, laut itu dipercaya ada penghuninya. Di dalam Mazmur pasal 74 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 itu dikatakan begini. Engkaulah Tuhan yang membelah laut dengan kekuatan, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka bumi. Engkaulah yang meremukkan kepala Lewiatan, yang memberikannya makanan penghuni-penghuni padang belantara. Yesaya 27 ayat yang pertama dia katakan begini. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan Ia Tuhan akan membunuh ular naga yang di laut itu. Saudara, orang kemudian percaya bahwa Lewiatan itu adalah dewa atau penguasa lautan. Tetapi bayangkan dalam bagian ini, saudara, ketika kemudian angin ribut itu dikatakan itu didatangkan oleh Tuhan. Ini menunjukkan apa? Ini berbicara tentang apa? Bahwa Tuhan itu berdaulat, berkuasa atas laut, yang kemudian dipercaya itu sangat menakutkan. Saudara, di dalam pasal yang pertama juga ayat yang ke-17 yang kita baca tadi, saudara, bahwa kehadiran ikan besar itu, saudara, menarik sekali. Oleh karena apa? Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun, termasuk orang-orang yang di atas kapal itu, tidak pernah memikirkan bahwa akan ada ikan besar, kita akan lemparkan Yunus dan dia akan selamat. Itu tidak ada di dalam pikiran mereka, saudara. Kenapa? Keadaan begitu kacau, keadaan begitu menakutkan. Jangankan untuk memikirkan keselamatan Yunus, justru ia adalah masalah di dalam kehidupan para penumpang kapal pada waktu itu. Jangankan untuk kemudian memikirkan bagaimana Yunus bisa terselamatkan. Mereka sampai mendayung kapal itu hingga ke daratan, mereka tergopoh-gopoh, saudara. Barangkali pun, saudara, Yunus itu tidak berpikir lagi bagaimana ia selamat. Tetapi bayangkan, ketika orang itu tidak memikir-mikirkan, tidak membayangkan, tidak mengharapkan keselamatan, justru Allah telah memutuskan, menentukan seekor ikan yang besar yang didesain oleh Allah itu mampu menelan, memiliki kekuatan untuk menelan Yunus itu. Dan kemudian, saudara, perhatikan, ikan besar itu tidak mematikan Yunus.
Justru apa? Yunus bisa berdoa di dalam perut ikan. Saudara, pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dikatakan di sana, saudara, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Saudara, pola yang sama digunakan di dalam pasal yang pertama. Betul, saudara, di dalam pasal yang kedua itu ada pertobatan di dalam kehidupan Yunus. Tetapi untuk apa firman Tuhan itu di dalam pasal yang ketiga? Untuk apa ada pola bahwa firman itu datang kepada Yunus untuk kali kedua? Saudara, pelayanan Yunus bukan tentang dirinya, tetapi sekali lagi ini bicara tentang Tuhan yang berkarunia, berkasih setia kepada orang yang Ia kasih. Saudara, ada hal yang menarik tentunya di dalam bagian ini. Firman yang datang kepada Yunus membuat Yunus konsisten dengan berita yang ia sampaikan. Yunus, saudara, tidak memegah-megahkan diri di sana. Meskipun sebenarnya Yunus itu pengalamannya ditelan oleh ikan, dimakan oleh ikan, itu memiliki daya jual tinggi. Saudara, bayangkan misalnya ada seorang hamba Tuhan yang kemudian datang di gereja kita atau di gereja yang ada di Nias misalnya. Dia menjual pengalaman ditelan oleh ikan 1 malam aja ya, nggak usah 3 malam. Saya pikir kesaksiannya itu akan kemudian dihebohkan begitu rupa ya. Dan kita suka yang seperti itu. Saudara mungkin tahu ada hamba Tuhan yang kemudian menjual pengalaman pergi ke surga. Tiap Sabtu itu dia pergi ke surga, entah ngapain dia di atas. Ada juga orang-orang yang kemudian membangun atau menjual pengalaman-pengalaman ngetrip ke neraka bersama dengan Tuhan yang ia yakini suka ke neraka. Saudara, pengalaman-pengalaman yang seperti sebetulnya mimpi. Oleh karena apa? Tidak ada orang yang bisa memberikan kesaksian berbeda dengan Yunus. Yunus punya saksi. Ada kapal, ada jumlah orang yang melemparkan dia ke laut. Tapi lagi-lagi saudara, Yunus fokus kepada firman Tuhan, kepada panggilannya. Saudara, dalam pasal yang keempat pula kita melihat kembali istilah penentuan Tuhan ini. Saudara, pasal yang keempat ayat yang ke-6 itu dikisahkan tentang bagaimana kekesalan hati Yunus. Di dalam pasal yang ketiga memang sudah dimulai, saudara, bahwa ketika ia memberitakan tentang berita firman Tuhan kepada orang Niniwe, apa yang ia takuti sebetulnya tidak terjadi. Kenapa? Justru orang Niniwe berkeputusan untuk berpuasa. Setiap bagian di dalam kota Niniwe justru berpuasa. Tidak seperti yang dibayangkan oleh Niniwe akan menghancurkannya atau akan membunuhnya. Saudara, ketika kemudian Yunus memperhatikan hal itu, ketika ia tahu bahwa Allah menyesal untuk merancang pembalasan kepada Niniwe itu, dan justru sekarang menaruh belas kasihan, saudara, dikatakan di sana Yunus marah dengan peristiwa itu. Dia duduk, dia membangun sebuah pohon, lalu kemudian duduk di bawah pohon itu untuk apa, saudara? Untuk menanti-nantikan apa yang akan terjadi dengan kota Niniwe itu. Saudara, di tengah-tengah kepanasan hatinya itu, dikisahkan dalam pasal yang keempat itu, atas penentuan Allah tumbuhlah pohon jara melampaui kepala Yunus, dan itu memberikan ketenangan kepadanya. Dan pada esok harinya, saudara, atas penentuan Tuhan pula datanglah seekor ulat untuk kemudian menggerogoti daun daripada pohon jara itu, sehingga ketika matahari terbit dia menjadi layu. Akhirnya juga, saudara, Yunus kemudian menjadi marah dan dia berkata, sudah, lebih baik aku mati. Saudara, Yunus sekali lagi telah ditangkap oleh Tuhan dengan kasih setianya, dan Allah tidak mau menggeser kasih setia itu meskipun kita menemukan kesalahan di dalam diri Yunus. Ketika Allah pun menggeser kasih setia itu, saudara, tidak ada kesalahan di pihak Allah.
Ia punya keputusan, ia punya daulat, ia punya kehendak di sana. Tetapi sekali lagi saudara, Allah mengasihi orang yang Dia kasihi, dan tidak ada satupun yang bisa melawan kasih Allah itu. Kasih Allah itu mengejar Yunus, meskipun kita tahu Yunus itu kacau dan gagal, tetapi justru dia dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar itu ditetapkan oleh Allah, dan itu adalah anugerah Allah dalam kehidupan Yunus untuk kemudian dia mengalami kehidupan. Dan perhatikan saudara, tidak saja ikan besar itu ditetapkan oleh Allah, tetapi durasi Yunus di dalam perut ikan itu saudara juga ditetapkan oleh Allah. Artinya apa saudara? Memang sekali lagi, anugerah Allah tidak bisa ditolak oleh siapa yang dikasihi oleh Allah itu sendiri. Saudara, Yunus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 khususnya memang dibingkai dengan begitu hebat dan begitu kuat, membicarakan tentang kasih setia, kasih karunia Tuhan yang tidak bisa ditolak saudara. Di dalam ayat yang pertama itu Yunus mengakui bahwa Allah itu sebetulnya penuh kasih setia ketika ia kemudian berdoa kepada Tuhan, dan ia menyebutkan bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengarkan doanya meskipun ia di dalam dunia orang mati. Pasal yang ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7 saudara juga mengisahkan bagaimana keadaan Yunus itu, ketidakberdayaannya, lumut yang mengelilingi kepalanya saudara, pintu air yang berpalang di dalam hidupnya itu dikatakan sampai selama-lamanya. Saudara, istilah selama-lamanya sebenarnya membuktikan dan menekankan kepada kita bahwa Yunus betul-betul tidak berdaya dan tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkannya di dalam kesulitan itu. Saudara, keadaan yang sangat mengerikan bukan? Itu sebabnya ada seorang penafsir begini saudara, untuk menyelamatkan Yunus di dalam pasal yang kedua butuh pemeliharaan, butuh perawatan yang radikal daripada Allah. Di pihak yang lain saudara, seorang juga berkata bahwa keadaan Yunus dalam bagian itu betul-betul menyadari hidupnya bahwa ia sedang berada di pintu kematian itu sendiri. Bahkan apalagi yang dinantikan oleh Yunus kecuali kematian. Dan di keadaan yang mengerikan itu saudara, anugerah Allah menolongnya untuk mengingat bahwa pengharapan keselamatan itu datangnya daripada Allah. Setelah dalam ayat yang ke-7 ada pengakuan di sana bahwa Yunus itu mengalami keletihan di dalam hidupnya. Saudara, istilah jiwaku letih juga memiliki penekanan arti bahwa Yunus sedang berhadapan dengan ketiadaan jalan yang jelas baginya. Tidak ada jawaban bagi Yunus. Saudara, seperti yang minggu lalu saya katakan bahwa keadaan tersulit dalam kehidupan kita seringkali menjadi kesempatan untuk melihat kepada Allah. Dan ketika seseorang itu melihat kepada Allah di tengah-tengah kesulitannya, saudara, itu pun adalah anugerah Tuhan. Tetapi kita juga harus akui saudara bahwa nyatanya ada orang-orang yang berada di keadaan yang memilukan, bahkan di akhir hidupnya pun masih mempertahankan sakit hati kepada Tuhan. Saudara, seorang penulis buku Philip Yancey itu di dalam bukunya Disappointment with God, saudara, dia menuliskan bahwa kisah-kisah tentang orang-orang yang memiliki kekecewaan dengan Allah, dan buku itu buku yang terjual cukup banyak. Dalamnya dia mengisahkan seorang ibu yang baru bersuka cita karena ia mendapatkan seorang anak, tetapi anak itu cacat sejak di dalam kandungan. Segala sesuatu telah dilakukan secara medis, tetapi tidak ada jawaban, tidak memberikan hasil. Bermula dari iman kepada Allah, tetapi berakhir di dalam kepahitan. Yang menuliskan kemarahannya dan keraguannya
terhadap Allah. Di kasus yang lain di dalam bagian itu, saudara, juga ada seorang yang bergumul dengan kesalahan, kecenderungan daripada seksualnya. Dia homoseksual. Dia sadar itu menggelisahkan hatinya. Ia mencoba berbagai cara, ikut terapi dan melakukan segala sesuatu supaya terbebaskan dari hal itu. Akhirnya pun ia tidak memenangkan apa-apa. Pada akhirnya ia berlimpah dengan kekesalan dan kekecewaan kepada Allah. Seorang wanita cantik juga, saudara, di akhir kefrustasiannya, ia tidak melihat alasan untuk bertahan di dalam hidupnya. Ia datang kepada orang-orang yang dikenal hamba Tuhan, tapi ia tidak menemukan jawaban kenapa ia harus bertahan untuk hidup. Dan ia kemudian menuliskan, ia begitu kecewa dengan Allah. Saudara barangkali pernah mendengarkan nama Joseph Stalin, seorang pemimpin Uni Soviet di era tahun 1920 hingga 1953. Ia dikenal begitu tegas. Bahkan Stalin, saudara, bukan nama aslinya. Itu istilah daripada baca. Oleh karena apa? Dia dikenal mentalnya itu sebagai baca. Setiap keputusan, setiap konsepnya harus diikuti oleh siapapun. Saudara, satu kali dalam sebuah kesempatan, Joseph Stalin ini ingin menegakkan bagaimana ia merebut hati atau pikiran daripada orang-orang atau rakyatnya. Ia mengambil seekor ayam, saudara. Lalu kemudian tangan kirinya itu memegang dan merengkukan leher ayam itu. Lalu kemudian tangan kanannya itu dengan rapi dia mencabuti seluruh rambut bulu ayam itu, saudara, sampai tidak ada pun yang tersisa. Lalu kemudian Stalin itu membiarkan ayam itu dari lepas dari tangannya. Aneh sekali, apa yang terjadi? Ayam itu tidak pergi daripada kaki Stalin itu. Dia memutar-mutarkan dirinya di sekitar kaki Stalin. Setelah dia berkata begini, kita harus mendatangkan penderitaan dalam hidup seseorang sehingga ia tetap bergantung untuk meminta sesuatu nasib dari kita. Saudara, demikianlah kebengisannya bagi rakyatnya. Bahkan kekerasan hatinya ini sampai pada akhir hidupnya. Dalam sebuah wawancara, saudara, dengan anaknya menceritakan ketika Stalin ini di keadaan sekarat di tempat tidurnya, ia tiba-tiba mengalami halusinasi, saudara. Ia bangkit untuk duduk dari tempat tidurnya itu, saudara. Lalu kemudian ia mengepangkan tangannya dan menunjuk ke langit. Lalu kemudian Stalin itu terbanting ke bawah ke lantai dan ia mati. Saudara, anaknya, orang terdekatnya menyaksikan bahwa tangannya yang mengepal dan menunjuk kepada langit itu adalah ekspresi hatinya yang masih membatu dan keras melawan Tuhan. Meskipun ia sekarang ia menyimpan hati yang pahit kepada Allah. Saudara, maka di sini kita bisa melihat ketika seseorang dalam keadaan kritis dan di depan pintu kematian mengangkat doa dan berteriak kepada Tuhan, sesungguhnya itu pun anugerah dari Allah. Saudara, ayat yang ke-9 menarik sekali. Yunus tidak melakukan hal yang demikian. Justru ia berdoa dan mengakui akan kedaulatan Tuhan di dalam seluruh hidupnya dan di dalam alam semesta, bahwa keselamatan itu datang daripada Allah. Saudara, keputusan daripada Yunus ini di dalam ayat yang ke-9 mengingatkan kita tentang siapa Yunus sebelumnya. Dia adalah seorang yang gagah berani. Dia adalah seorang yang memiliki ketegasan hati untuk meninggalkan Niniwe dan pergi ke Tarsis. Di mana karakter yang seperti itu? Di mana karakter yang berani membayar tiket untuk pergi ke Tarsis? Di mana keberaniannya ketika berkata, karena akulah kamu ditimpa oleh malapetaka yang begitu hebat. Karena aku adalah seorang Ibrani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru kekacauan Yunus ini sekali lagi ditaklukkan oleh anugerah Allah. Barangkali ini yang pernah dikatakan oleh Paulus, bahwa
ia tidak mungkin menendang gegala rangsa. Saudara, barangkali ketika Yunus melihat bahwa jalan keluar tertutup untuknya dan yang tersisa adalah penghukuman atasnya, maka di sanalah Yunus memohon kemurahan Tuhan. Saya mengutip seorang penafsir berkata begini, saudara, bahwa kalimat Yunus dalam ayat yang ke-9, Yunus ingin menandaskan dan mengatakan, hanya dari Tuhanlah pertolongan dan keselamatan itu. Mengapa? Karena anugerah Tuhanlah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 38 ayat yang ke-39, seperti yang kita baca tadi, saudara, di dalam pengakuan dosa, menegaskan bahwa kasih karunia Allah yang tidak akan melepaskan kita di tengah-tengah penderitaan, kasih karunia Allah yang tidak pernah membiarkan kita di tengah-tengah kelaparan, kasih karunia Allah yang terus bertahan bersama dengan kita meskipun kita dirundung oleh kesakitan, kasih karunia Allah yang bersama-sama dengan kita meskipun dihempaskan oleh kesulitan hidup, kasih karunia Allah yang terus berjalan bersama dengan kita meskipun kita dikejar oleh fitnah dan hal-hal yang menyulitkan lainnya, kasih karunia Allah yang tetap berdiri, mendampingi, bahkan menguatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini Yunus memiliki pengalaman yang hebat bersama dengan anugerah Tuhan, yang melihat bagaimana realitas Allah yang membawa dia di dasar yang paling rendah di dalam hidupnya dan gelap dan mematikan itu di dalam perut ikan. Justru bukan Allah yang mendatangkan kehancuran atas hidupnya, melainkan melaluinya keselamatan itu ia alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus, saya dan saudara bukan orang yang sehat secara emosi dan kerohanian, namun kita tetap ditopang dan ditolong oleh anugerah Tuhan. Ketika anugerah Tuhan diberikan kepada hidup kita, saudara, anugerah Tuhan itu bagaikan singa yang siap menerkam dan mematahkan tulang-tulang kita, dan kemudian ia juga akan memulihkan kita. Tuhan tidak menggeser kasih setianya kepada kita. Tuhan mau kita rasakan keselamatan itu. Oleh karena apa? Keselamatan adalah kesukaan bagi Allah untuk dilakukannya bagi mereka yang dikasihi. Saudara, Yunus menunjukkan kepada kita, ia tidak bisa menolak kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Pertanyaan yang barangkali kita bisa kerjakan, seberapa pentingkah kasih karunia Allah di dalam hidup kita? Seberapa berhargalah kasih karunia Allah itu dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, ajar kami untuk terus menghormati, menghargai kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami orang yang kacau, kami orang yang tidak sehat, kami membutuhkan tabib, yaitu Yesus Kristus. Dan terima kasih Engkau telah tunjukkan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh hidup kami. Amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan di dalam kehidupan kita, mengajarkan begitu besar kasih Allah dan yang mengasihi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam satu minggu Tuhan sudah menolong dan menyertai kita. Tentu berkat-berkat Tuhan tak dapat kita hitung. Oleh sebab itu, mari kita memberikan yang terbaik juga bagi Tuhan, karena Allah telah mengasihi kita. Mari kita angkat pujian baginya dari KPK nomor 335, sangat besar anugerahnya.
dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong dan menyertai kami dan menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Dan saat ini pun kami bersyukur, dan sebagai ucapan syukur kami juga telah memberikan sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu sebagai persembahan dalam hidup, sebagai persembahan kami kepadamu. Kiranya apa yang kami berikan berkenan kepada Tuhan, dan marilah Kau berkati setiap orang yang telah memberikan persembahan, dan Tuhan juga tolong mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan berita penggembalaan. Saudara, puji Tuhan kita bisa mengerjakan ibadah pada hari ini, dan kita terus berdoa saudara untuk memikirkan dan menimbang untuk kembali kita bisa melakukan ibadah secara konvensional. Terus kita doakan juga pertumbuhan atau perkembangan COVID-19 di kepulauan kita. Saudara, mengajak juga kembali untuk setiap jemaat Tuhan bisa terlibat dalam persekutuan doa kita via Zoom. Jadi betapa bahagianya kita bisa bersama, kita bisa berjumpa meskipun secara virtual, dan itu menjadi juga kesempatan bagi kita untuk bisa saling menguatkan. Nah, saudara, bersyukur juga untuk pelaksanaan beberapa ibadah komisi, khususnya komisi pemuda yang telah dilakukan pada hari Jumat yang lalu, dan kita terus melakukannya, juga remaja yang dilakukan di PAD dan juga pelayanan persekutuan melalui Zoom di luar PAD. Nah, kiranya anak-anak daripada jemaat Tuhan, khususnya berusia remaja, bisa terlibat secara aktif. Saudara, saya mengajak kita untuk kemudian berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan untuk segala sesuatu di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang setia, Allah yang menuntun dan memegang tangan kami. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk persiapan kami, pertimbangan-pertimbangan kami untuk kembali melaksanakan ibadah konvensional di gereja. Tuhan tolong sehingga keputusan ini sekali lagi bukan keputusan keterdesakan, tetapi penuh dengan pertimbangan hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk pertumbuhan atau penanganan COVID-19 di kepulauan kami. Tuhan tolong dan Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan, para tim medis yang terlibat di dalamnya, berikan kesehatan, berikan kekuatan, ataupun instansi tertentu yang terlibat aktif dan langsung untuk penanganan COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan-persekutuan komisi yang sudah dikerjakan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk persiapan persekutuan doa kami pada hari Rabu. Kiranya Tuhan menolong jemaat Tuhan bisa terlibat aktif, sehingga kami saling menguatkan, kami saling mengingatkan, kami saling bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tolong ya Bapa, hal-hal yang kemudian mengganggu, hal-hal yang kemudian menghalangi kami untuk terlibat dalam persekutuan, berikan kami hikmat untuk bisa mengaturnya, untuk menaklukkannya, dan kami fokus untuk bersekutu dan mendengarkan firman daripada yang suci dan yang kudus. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan hidup, orang tua kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan, berikan berkat-Mu ya Tuhan, bukakan pintu kasih setia-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu mengalami berkat pemeliharaan daripada Engkau secara sempurna. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan juga untuk setiap anak-anak kami di dalam kesehatan, dalam kekuatan. Belajar di rumah tentu ada begitu banyak tantangan,
tetapi berikan kekuatan kepada kami setiap orang tua, hikmat bagaimana mengajar, bagaimana mendidik, bagaimana menemani mereka di dalam belajar demi mencapai masa depan mereka yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, dari semua doa dan harapan kami ini, jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Doksologi. Pujian berkat pemeliharaan. Tuhan kiranya juga memberikan kita kelegaan di dalam Yesus Kristus, dan Tuhan kiranya juga menolong kita dengan pertolongan Allah Roh Kudus mulai pada hari ini sampai pada akhirnya kita berjumpa dengan Kristus Yesus kekasih jiwa kita. Haleluya. Amin. Saat teduh, Tuhan memberkati.